lama, saya perkenalkan terlebih dahulu. Presenter kita pada malam hari ini yaitu bernama Bapak Aji Felani SPD. Pak Aji Jehan Felani SPD. Beliau merupakan kelahiran Temanggung 3 Desember 1980. Pendidikan beliau pertama di SDN Nata Endah 1, kemudian SMPN 3 Kota Bandung, kemudian SMAN 11 Kota Bandung, dan lulus di Universitas Pendidikan Indonesia UPI pada jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Pengalaman bekerja, beliau pernah menjadi divisi kurikulum dan program Bimbel Tridaya, kemudian bahasa Inggris di SMPN 1 Saguling, di SMPN 1 Batu Jajar sampai sekarang, dan kemudian sebagai pengurus MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Bandung Barat sampai sekarang. Dan pelatihan-pelatihan yang pernah beliau ikuti diantaranya TOT Microsoft Office 365, kemudian pelatihan instruktur guru pembelajar Kemdikbud tahun 2016. Itulah CV singkat dari Bapak Aji Felani. Kepadanya, Mas saja saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dede selaku moderator pada malam hari ini dan juga kepada Bapak Nana selaku host untuk webinar pada malam hari ini, juga Ibu Nur, instruktur kami yang selalu setia menemani kami di setiap webinar. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini saya selaku presenter akan memaparkan atau mungkin lebih tepatnya berbagi sharing pengalaman yang berkaitan dengan IELTS ya, khususnya di sini pada materi tes listening. Nah, mungkin nanti akan kami perkenalkan dulu seperti apa itu IELTS dan apa kegunaan atau juga apa manfaatnya ketika kita mengikuti tes tersebut, dan apa saja yang harus kita persiapkan khususnya untuk materi listening ini. Baik Pak Dede, mungkin bisa dilanjut. Ini mungkin tadi biodata yang sudah disampaikan oleh moderator, dan mungkin untuk saya, pengalaman saya dalam mengikuti IELTS itu pernah di tahun 2015 dan di tahun 2019. Dan untuk listening itu skor saya waktu itu di 2 tahun tersebut mendapat skor 7. Dulu ini mungkin saya pernah menjadi scholarship hunter ya, atau pemburu beasiswa, sehingga mengikuti tes tersebut. Mungkin bisa dilanjut Pak. Nah, ini mungkin saya perkenalkan dulu kepada Bapak Ibu tentang apa itu IELTS. Jadi IELTS itu singkatan dari International English Language Testing System. Nah, bersama dengan TOEFL, IELTS adalah salah satu dari 2 tes bahasa kemampuan bahasa Inggris utama di dunia. Jadi memang mungkin yang sementara ini kita kenal ya biasanya adalah TOEFL. Nah, ini IELTS sebetulnya juga salah satu tes yang diakui di berbagai institusi dan juga di negara di dunia. Nah, ini IELTS ini memang sekarang ini menjadi syarat-syarat ya biasanya untuk berbagai macam kegiatan atau beasiswa ya. Nah, ini untuk negara-negara yang mengakui tes ini semakin banyak ya. Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, ini kapan kita perlu mengambil tes IELTS ini? Yang pertama adalah saat kita akan mengajukan atau mencari beasiswa. Nah, ini mungkin pernah saya juga alami dulu. Dari syarat-syarat yang ada itu seringkali yang diminta adalah ini, tes IELTS ini. Memang sebetulnya tadi juga disampaikan bahwa TOEFL juga sebagai salah satu tes kemampuan bahasa Inggris yang diakui juga ya. Tapi untuk TOEFL sendiri sebetulnya ada beberapa macam. Kalau mungkin kita kenal ada ITP, juga ada IBT ya. Nah, kalau ITP itu mungkin yang diteskan hanya
listening dan juga reading, atau juga dengan grammatical mistake atau kesalahan gramatikal. Kalau IBT ini hampir sama dengan IELTS ya, ada speaking, listening ya, reading dan juga writing. Nah, ini kita kalau mau mencari beasiswa atau mengajukan beasiswa, biasanya ini kita perlu melampirkan hasil tes IELTS kita. Nah, atau juga ketika ada pelatihan-pelatihan di luar negeri ya, seringkali juga ini sebagai salah satu syaratnya, juga ketika akan bekerja di luar negeri ya. Atau juga kalau di Australia itu setahu saya ada yang namanya permanent resident ya. Nah, itu kalau dari orang asing yang ingin tinggal di sana juga kita perlu mengambil tes ini. Nah, mungkin bisa dilanjut Pak Dede. Nah, ini untuk format tesnya. IELTS ini menguji keempat keterampilan berbahasa, yaitu ada mendengarkan atau listening, membaca, reading ya, menulis, writing, dan berbicara atau speaking. Nah, ini yang mungkin membedakan dengan TOEFL ITP ya. Kalau di ITP itu tidak ada tes writing dan speaking. Nah, untuk tes listening, reading, dan writing itu akan dilakukan pada hari yang sama ya. Dan tidak ada jeda ya. Jadi setelah listening langsung ke reading dan juga langsung ke writing. Nah, untuk speaking ini bisa diadakan di hari yang sama, tapi juga bisa diadakan di hari yang berbeda. Kalau pengalaman saya dulu mengikuti ini, dua-duanya itu speakingnya dilaksanakan di hari yang berbeda dengan ketika tes yang pertama. Ya. Nah, jadi inilah yang membedakan antara IELTS dan ITP TOEFL yang mungkin Bapak Ibu pernah mengikuti ya. Lalu mungkin selanjutnya Pak. Nah, nilai yang diperoleh nanti untuk setiap bagian, tadi ada listening, reading, writing, dan juga speaking ya, itu adalah dari 0 sampai 9 ya. Nah, ini nanti kriterianya seperti apa, 0 sampai 9 itu nanti akan kami perlihatkan di slide selanjutnya. Nah, ini jadi kalau 0 itu mungkin Bapak Ibu tidak menjawab sedikit pun soal yang ditanyakan ya. Nah, kalau mendapat nilai 1 itu berarti dianggapnya adalah non-user atau tidak memiliki kemampuan dalam menggunakan bahasa Inggris ya. Hanya mengetahui mungkin beberapa kata secara acak saja. Nah, kalau mendapat nilai 2 berarti itu termasuk ke dalam kategori intermediate user atau sangat kesulitan memahami bahasa Inggris ya, secara lisan dan tertulis. Nah, lalu kalau misalkan 3 itu extremely limited user ya, itu hanya bisa memahami dan menyampaikan makna umum dalam situasi yang sangat familiar. Nah, lalu ada kalau mendapat nilai 4 itu limited ya, limited user disebutnya. Kompetensi yang mendasar hanya terbatas pada situasi yang familiar, sering mengalami masalah dalam memahami dan mengekspresikan informasi. Nah, sedangkan kalau mendapat nilai 5 itu disebut dengan modest user ya. Nah, kalau nilainya 6 itu sudah di kategori hijau, itu termasuk kompeten. Kalau 7 itu good user, dan kalau 8 itu very good user ya. Nah, kalau 9 itu sudah expert. Nah, biasanya yang 9 ini orang-orang yang merupakan penutur asing ya. Kalau orang Indonesia itu jarang sekali yang bisa sampai 9. Nah, untuk syarat-syarat kalau mengikuti beasiswa itu biasanya ada di kisaran antara 6 sampai 7 ya biasanya. Kalau setahu saya tahun kemarin yang 2020 untuk beasiswa LPDP itu untuk pengajuan beasiswa dalam negeri itu 6 ya, di angka 6. Sedangkan kalau keluar negeri untuk S2 itu seingat saya adalah 6,5. Nah, kalau yang S3 itu harus di angka 7 ya. Seingat saya seperti itu kalau di tahun 2020 untuk LPDP. Tapi kalau untuk AAS atau Australian Award Scholarship itu mematok di angka 6,5 untuk syarat mendapatkan beasiswa dari mereka. Dan juga ini hasil-hasil angka-angka ini juga
bisa berbeda ya di setiap tadi skillnya. Nah, nanti akan dirata-ratakan. Misalkan di listeningnya mendapat nilai 7, di readingnya mendapat nilai 6, misalkan di writingnya dapat nilai 7 lagi, lalu di writingnya dapat 6, nah itu nanti akan digabung lalu dibagi 4. Nah, kisarannya hanya di 0,5 sampai satuan begitu ya. Jadi misalkan hasilnya 6,1 itu dianggapnya di 6,5 nanti dibulatkannya. Dan kalau misalkan di angka 6,6 atau 6,7 berarti itu masuknya ke 7 ya nilainya. Nah, jadi itu seperti itu gambaran yang pernah saya ikuti dan alami. Jadi biasanya untuk beasiswa seperti itu ya, di angka kisaran 6 sampai 7. Nah, untuk mendapat beasiswa khususnya di Australian Award Scholarship itu biasanya mereka juga meminta bahwa kita sudah diterima di kampus tujuan. Seperti halnya juga LPDP sebetulnya ada juga ya syarat tersebut. Atau yang disebut dengan LOA ya, Letter of Acceptance. Nah, itu untuk mendapatkan surat penerimaan tersebut, kampus tujuan juga biasanya meminta sertifikat IELTS ini. Nah, untuk tujuan kampus yang diinginkan itu biasanya punya standar yang berbeda-beda. Misalkan nilainya total harus 6,5 tapi dalam listeningnya harus 7 misalkan gitu ya. Atau ada satu kampus yang lain nilai keseluruhan boleh 6 tapi di menulisnya harus 6,5. Nah, misalkan seperti itu. Ada standar-standar sendiri di kampus yang dituju biasanya seperti itu. Nah, mungkin itu untuk gambaran nilainya ya. Jadi penilaiannya nanti antara 0 sampai 9. Mungkin bisa dilanjut Pak Didi. Nah, ini mungkin untuk listening testnya ya, yang saya akan fokuskan di sini. Jadi tes mendengarkan itu yang dalam IELTS itu disebut tes listening. Ini akan diberikan 4 rekaman yang terpisah ya, dan masing-masing rekaman ini hanya akan diputar 1 kali. Jadi tidak ada pengulangan. Nanti misalkan kita tidak mendengar sedikit atau salah satu bagian yang ada di situ, ini kita tidak bisa meminta mereka mengulangi yang kita tadi misalkan tidak jelas ya. Mungkin bisa dilanjut Pak. Nah, ini untuk durasi waktu tes listening itu dilakukan dalam durasi waktu 40 menit ya. Nah, ini 40 menit itu termasuk 10 menit transfer time untuk menyalin jawaban akhir dari kertas soal ke lembar kertas jawaban. Nah, jadi totalnya sebenarnya cuma 30 menit ya. Nah, ini untuk 10 menit ini nanti kita 10 menit terakhir ini kita bisa menyalin jawaban kita dari kertas soal ya ke kertas jawaban. Nah, jadi kita kalau dalam tes itu dianjurkan memang untuk mengerjakannya dulu di kertas soal gitu ya. Nah, nanti diberikan waktu untuk menyalinnya. Nah, ini untuk pertanyaan yang akan diujikan itu ada 40 pertanyaan. Nah, 40 pertanyaan ini dipisah menjadi 4 bagian atau yang disebut dengan section tadi. Jadi ada 40 pertanyaan ya nanti yang akan Bapak Ibu dengarkan. Nah, itu nanti harus didengarkan dengan seksama karena tidak ada pengulangan tadi ya. Mungkin bisa dilanjut Pak. Nah, untuk bagian 1 atau section 1 ini Bapak Ibu akan mendengarkan pembicaraan antara 2 orang yang topiknya seputar konteks kehidupan sehari-hari. Nah, contoh misalkan ada 2 orang yang sedang bercakap-cakap di sebuah restoran, misalkan membicarakan tentang menu restoran tersebut, atau misalkan membicarakan tentang cuaca ya, atau juga misalkan tentang hal-hal yang sifatnya sebetulnya ringan-ringan ya kehidupan sehari-hari. Nah, lalu nanti di section 2 atau di bagian 2 mungkin bisa dilanjut Pak. Section 2 ini Anda akan mendengarkan monolog. Jadi ada satu orang yang berbicara. Ini bisa berupa pidato atau juga bisa cerita yang disampaikan oleh satu orang. Nah, ini contohnya misalkan ada seorang pemandu wisata.
wisata yang sedang menjelaskan tentang sebuah situs bersejarah. Jadi misalkan kita nanti akan mendengarkan sebuah wisata guide yang mengantar, ya Pak? Lanjut. Gimana Pak sekarang? Sudah jelas suaranya? Ya, jelas. Ya. Ya, jadi kalau di section 2 itu contohnya kita akan mendengarkan seorang pemandu wisata, ya. Lalu pemandu wisata tersebut menjelaskan tentang museum misalkan ya, atau lukisan, atau juga misalkan menjelaskan tentang kalau di kita misalkan candi gitu ya, sejarahnya seperti apa. Nah itu di section 2 seperti itu, jadi monolog ya bentuknya. Dilanjut Pak, section 3. Nah untuk section 3 ini kita akan mendengarkan diskusi seputar akademik ya. Nah ini kalau di section 3 ini yang berbicara 3-4 orang. Nah jadi di sini lebih tinggi lagi tantangannya, karena tadi yang pertama di section 1 hanya 2 orang, kalau di sini nanti lebih dari 2 orang ya, bisa 3 atau 4 orang. Nah ini kita harus bisa mengenali ini di sini siapa nih yang sedang berbicara. Dan seringkali aksen atau logat mereka itu berbeda-beda. Mungkin yang orang pertama itu menggunakan logat British ya, orang kedua akan menggunakan American, ada juga yang menggunakan logat Australia atau New Zealand ya, dan juga ada yang menggunakan mungkin logat Asia ya. Karena pernah saya berlatih itu dari tape-nya, itu rekamannya, ada juga yang di situ orang Indonesia ya yang berbicara. Jadi bisa kita nanti berlatih juga mendengarkan aksen-aksen dari orang-orang selain orang-orang Inggris. Itu mungkin salah satu tipsnya ya. Nah, untuk yang bagian 4, section terakhir, di sini kita akan menjelaskan penjelasan akademik yang disampaikan oleh satu orang. Nah, ini monolog lagi, tapi kalau di sini topiknya mungkin lebih tinggi lagi ya. Bisa seorang dosen yang sedang menjelaskan tentang misalkan ilmu fisika misalkan ya, atau seorang dosen yang sedang menjelaskan tentang jurnal atau dan sebagainya. Jadi kalau di sini istilah-istilah bahasa Inggris yang kaitannya dengan satu bidang tertentu itu bisa masuk di sini. Nah ini ada tipsnya ya, kita bisa mencatat poin-poin penting di kertas pertanyaan kita. Baik Pak, bisa dilanjut. Nah, ini untuk jenis pertanyaannya. Kalau di ITP TOEFL mungkin kita familiar dengan pilihan ganda saja ya. Nah, kalau di IELTS ini untuk soalnya bisa berupa pilihan ganda, bisa juga mencocokkan atau memberi label pada rencana, peta atau diagram. Nah, contohnya misalkan kita nanti akan diberikan sebuah peta yang di dalamnya ada angka-angka atau huruf ya. Nah, kita nanti diminta untuk menebak kira-kira dari peta tersebut, misalkan gedung untuk pertemuan itu yang pilihan mana nih, atau yang sebelah mana. Atau lalu nanti misalkan gedung bank itu ada di sebelah mana, nah seperti itu. Ada juga pengisian formulir. Nah, jadi nanti soalnya berupa formulir yang dikosongkan beberapa bagian. Nah, kita nanti diminta untuk mengisinya. Bisa juga melengkapi catatan ya. Ada juga mungkin soal yang bentuknya kita harus melengkapi sebuah tabel. Nah, kalau sebuah tabel biasanya nanti ada, mungkin yang ini biasa, kalau yang pernah saya lihat itu yang tadi ya, yang yang bagian terakhir biasanya juga ada untuk tabel ini. Jadi ada seorang dosen yang sedang menjelaskan misalkan tentang tadi teori biologi misalkan ya. Nah, kita diminta memasukkan data-data tersebut ke dalam tabel. Lalu melengkapi ringkasan ya atau limat. Nah, kalau ini mungkin sering kita lihat di soal-soal ujian nasional ya. Dan juga pertanyaan dengan jawaban yang singkat. Nah, ini mungkin untuk jenis-jenis pertanyaannya seperti ini, jadi tidak selalu pilihan ganda. Ya, mungkin bisa dilanjut, Pak. Nah, ini contoh ya, contoh-contoh soal dalam IELTS listening tadi yang untuk melengkapi data ya, ini contohnya. Nah, ini contoh nomor 11, 12 ya.
What two factors can make social contact in a foreign country difficult? Nah, kita diminta untuk mengisinya. Jadi sebelumnya sudah disampaikan dulu tentunya tentang hal ini ya. Nah, nomor 11 dan 12 ini kita harus tuliskan. Nah, misalkan jawabannya nomor 11 dan 12 ini kita tuliskan tidak berurutan, itu tidak apa-apa, tidak masalah gitu ya. Misalkan nomor 11 jawabannya misalkan culture misalkan ya. Lalu nomor 12 itu misalkan jawabannya adalah language misalkan. Lalu kita menuliskan language di nomor 11 dan 12-nya culture itu boleh ya, karena ini sifatnya boleh bertukar gitu ya. Lalu yang selanjutnya ini ada which types of community group does the speaker give examples of? Nah, ini sudah diberikan clue-nya, ada theater. Berarti nanti yang 13 dan 14-nya itu yang selain yang theater tadi. Nah, ini contoh yang pertama. Lalu contoh yang selanjutnya. Nah, kalau ini yang melengkapi tabel tadi, ya, contohnya bisa kita lihat. Nah, jadi ada sebuah tabel yang di dalamnya sudah ada data-data, ya. Di sini kita bisa lihat nomor 31. Nah, itu yang ada di bagian Outlook, ya. Nah, berarti kita harus sangat jeli di sini. Nah, untuk Outlook yang pas itu ada positif dan satu lagi apa. Nah, kita nanti harus dengarkan itu. Nah, lalu yang nomor 32 itu live for seek sensation, avoid pain. Nah, di situ berarti nanti kita harus jeli juga dalam mendengarkan itu. Nah, time zone-nya kan itu present ya. Outlook-nya hedonistic. Nah, kira-kira apa? 32 itu jawabannya pasti ada di dalam rekaman yang kita dengarkan. Ya. Nah, jadi ini yang contoh soal melengkapi tabel. Bisa dilanjut Pak mungkin? Nah, kalau ini contoh yang pilihan ganda, ya. Nah, kita nanti bisa menjawab, tinggal memilih antara A, B atau C di sini ya. Cuma ada 3 pilihan di sini. Nah, sudah jelas mungkin ya kalau pilihan ganda ya. Nah, ini juga kalau ini yang saya contohkan. Di sini ada kriteria khusus dalam menjawabnya. Write no more than 2 words and or a number. Nah, kalau di sini berarti kita sudah diberikan syarat untuk jawabnya, tidak boleh lebih dari 2 kata, ya, dan atau angka, 1 angka, ya. Nah, di sini berarti kalau kita menjawabnya nanti lebih dari 3 kata, itu akan dianggap salah. Ya, misalkan jawabannya misalkan a naughty child misalkan ya, jawabannya a naughty child. Nah, itu kan sudah 3 kata ya. Nah, kalau kita mau menyingkatnya, kita bisa saja menjadikan a child ya, seorang anak kecil misalkan gitu. Jadi ini harus memperhatikan juga petunjuk dalam penulisan jawaban. Ya, mungkin bisa dilanjut Pak. Nah, ini mungkin tips-tips sebelum mengikuti tes IELTS ya. Yang pertama, ini sebelum mengambil tes ini persiapkan diri sebaik-baiknya, mengingat biayanya yang relatif mahal, karena ya cukup lumayan mahal juga ya biayanya, di kisaran mungkin 250 US dollar ya. Jadi kalau kita mau mengambil tes ini memang perlu mempersiapkan dengan sangat matang, karena ya lumayan juga biayanya. Lalu tingkatkan kosakata. Nah, ini untuk meningkatkan kosakata, kalau pengalaman saya, ini kita bisa menonton film, itu sangat membantu sekali ya dalam mengerjakan soal listening ini dan meningkatkan kosakata kita. Kalau yang pernah saya lakukan, ini kita bisa menonton film yang sama mungkin sebanyak 3 atau 4 kali ya. Nanti itu ketika di tontonan yang terakhir ya, itu mungkin sudah kita sangat pahami jalan cerita dan juga kosakata yang muncul di situ ya. Dan subtitlenya juga mungkin bisa kita boleh kita pakai bahasa Indonesia yang di awal ya, mungkin saat menonton yang pertama, nanti yang menonton kedua atau ketiga kita gunakan bahasa Inggris ya. Atau mungkin kita bisa hilangkan coba
subtitlenya di saat kita menonton film yang terakhir, apakah sudah paham belum nih ceritanya dan juga kosakata yang muncul di situ. Yang selanjutnya adalah kita harus memahami sinonim dan parafrase, karena seringkali soal yang muncul itu katanya berbeda dengan yang kita dengarkan di rekaman, gitu ya. Nah, misalkan kalau di rekaman kita mendengar kata, misalkan yang mungkin sering kita dengar, misalkan di kosakata di rekaman kita dengarkan kata woman misalkan ya. Nah, sedangkan di dalam soalnya atau di dalam teks atau di lembar soalnya kita melihat kata female misalkan ya. Nah, di situ kan sebetulnya sama ya. Nah, itulah yang kita harus pahami tentang sinonim dan parafrase. Lalu kita juga perlu membiasakan mendengarkan percakapan dalam bahasa Inggris dari aksen-aksen yang berbeda. Ya, seperti yang tadi saya katakan, ketika di section 3 itu ada percakapan antara 3 sampai 4 orang ya. Seringkali itu menggunakan aksen yang berbeda. Dan juga penting kita melakukan latihan ya, mengerjakan soal-soal listening. Ini bisa kita dapatkan dari buku-buku yang banyak di pasaran ya. Atau juga kita bisa mendownloadnya di internet, banyak sekali website-website yang menyediakan soal-soal atau bahan listening yang gratis ya. Baik, bisa dilanjut Pak Dede. Nah, bagaimana saat mengikuti tes ini, apa yang perlu kita lakukan ya? Nah, karena tadi saat kita membuka lembaran soal itu pasti sudah terlihat titik-titiknya di situ ya, kira-kira tentang apa. Nah, kita bisa memprediksi dulu pertanyaan atau jawaban yang mungkin muncul ya. Nah, kita bisa memprediksi kira-kira yang muncul nih kata kerja, kata sifat, atau kata benda ya. Misalkan there is a titik-titik. Nah, berarti setelah itu pasti adalah kata benda. Nah, kita mungkin itu sangat bisa membantu ya jawaban apa yang akan mungkin muncul. Ya, jadi kita bisa fokus pada rekamannya. Nah, nanti dalam menjawabnya itu mungkin bisa lebih mudah gitu ya, karena kita sudah memprediksi ini yang muncul adalah kata benda, tidak mungkin kata kerja yang kita tuliskan di situ. Nah, tadi juga sinonim dan parafrase ya, ini penting sekali kita pahami. Lalu kita perlu fokus pada kata kunci ya, kata kunci yang ada di dalam soal itu. Kira-kira apa nih yang sedang dibicarakan atau topik apa yang muncul. Lalu hati-hati pada pengecoh jawaban. Ya, seringkali si pembicara di dalam rekaman itu seringkali akan memberikan jawaban yang padahal maksud saya begini, memberikan rekaman atau dialog yang sepertinya jawaban padahal bukan. Nah, misalkan I think her car is red misalkan ya. Menurut saya itu mobilnya warna merah. Lalu tiba-tiba nanti ada dia di dalam rekaman itu nanti akan mengatakan wait misalkan ya. Tunggu. In my second opinion, nah, misalkan ya her car is blue. Nah, misalkan begitu. Jadi ada jawaban lagi selain itu. Setelah itu ada dia mengucapkan kalimat lain yang sebetulnya jawabannya itu adalah yang kedua tadi. Nah, itu hati-hati pada pengecoh jawaban tersebut. Selanjutnya adalah baca petunjuk pengisian, karena terkadang kita hanya boleh menjawab dengan satu atau dua kata saja seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya di contoh soalnya. Nah, ini juga penting nih, kita harus bisa move on, karena seringkali kejadiannya begini. Kita menjawab soal nomor 1 dan nomor 2 ya. Nah, karena di nomor 1 dan nomor 2 itu bingung ya, kita tadi masih memikirkan nih, aduh jawaban tadi nomor 1 dan 2 apa? Padahal rekamannya sudah berputar ke nomor 4 atau 5 gitu. Nah, itu akan sangat merugikan kita. Ya, jadi ketika nomor 1 dan nomor 2 misalkan sudah terlewat atau tidak bisa terjawab, langsung saja kita ikuti percakapan atau rekaman yang diputar. Karena tidak akan diulang rekamannya ya. Jadi kita harus move on ya dari soal-soal yang ada. Selanjutnya adalah hati-hati pada ejaan penulisan.
Nah, karena tadi ya ada juga soal yang harus kita tulis jawabannya. Ini kadang-kadang banyak yang melakukan kesalahan di poin ini. Jadi misalkan dalam percakapan disebutkannya books misalkan ya menggunakan s. Nah, kita dalam soal atau dalam jawaban hanya book saja tanpa huruf s, itu akan dianggap jawaban yang salah. Ya. Dan yang terakhir, telitilah saat kita memindahkan jawaban dari kertas soal ke kertas jawaban. Ya, jadi ini juga penting karena apabila kita tadi ya salah menuliskan jawabannya, nah itu akan menjadikan nilai kita lebih kecil ya karena dianggapnya salah. Ya. Nah, jadi kita harus teliti, ada waktu 10 menit untuk memindahkan jawaban dari kertas soal ke kertas jawaban. Nah, kita perlu teliti lagi di situ ya, jangan terburu-buru dalam memindahkannya. Karena ini juga seringkali menjadikan hal yang merugikan ya. Dari kertas soalnya benar ketika dipindahkan menjadi salah. Ya, itu mungkin tips ketika mengikuti tes listening ini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, untuk pertanyaan nanti silakan Bapak moderator mungkin bisa melihat apakah ada pertanyaan yang masuk. Iya, belum ada di room chat. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Pak Haji yang telah luar biasa memaparkan begitu jelasnya tentang listening pada ayat ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mungkin menambah penasarannya dan tidak puas sehingga ingin bertanya. Oh, ada Bapak saya Saiful Juhri. Mangga Bapak. Silakan dibuka. Halo, yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak. Sebetulnya banyak sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, banyak sekali yang ingin ditanyakan. Sebetulnya saya belum pernah mengikuti IELTS ya, tes IELTS. Tapi mengikuti tes TOEFL beberapa kali, mungkin ada bagian-bagian yang hampir serupa mengenai tes listening. Suaranya itu kan dari rekaman, dari tipnya. Kemudian kan di bukunya itu biasanya hanya optionnya saja begitu ya Pak Haji ya? Di tes apa Pak? Tes IELTS atau tes TOEFL Pak? Ya mungkin di tes TOEFL. Kalau tes IELTS tidak, tes IELTS pertanyaannya tertulis juga. Ya, untuk tes IELTS tadi yang seperti saya sampaikan, ada pertanyaannya berupa melengkapi bagan, ya, melengkapi tabel, atau juga tadi pilihan ganda, ya, ada juga yang denah harus kita tebak nih, kira-kira lokasinya ada di mana yang disebutkan dalam percakapan tersebut. Memang lebih rumit yang IELTS ya, lebih rumit yang IELTS. Kalau boleh bertanya ini yang mengenai tes TOEFL kan, kalau tes TOEFL itu kan percakapannya di tape. Kemudian di bukunya itu di soalnya bentuknya pilihan ganda. Kemudian ada yang menyebutkan katanya trik supaya salah satu tips mengerjakan soal listening itu kita harus baca dulu lihat dulu jawabannya. Jadi supaya lebih cepat begitu. Karena jawabannya ini kayaknya berarti yang ditanyakannya apa begitu. Apakah betul begitu Pak Haji berdasarkan pengalaman? Ya, terima kasih Pak Jaib. Jadi untuk TOEFL dan IELTS memang tadi ya betul agak lebih rumit untuk di IELTS ya untuk pertanyaannya karena tadi ya tidak semuanya pilihan ganda dan bisa untuk tips seperti itu juga bisa dilakukan dalam TOEFL ketika kita sudah melihat soalnya gitu ya, itu kan bisa kita prediksi ini kira-kira jawabannya mengarahnya kemana ya. Memang bisa seperti itu Pak Aib. Pak Ida mau bertanya Pak Ida. Iya, terima kasih Pak Saiful Juhri yang luar biasa pertanyaannya. Oke, selanjutnya mungkin cukup ya dari pertanyaan pesan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Atep Makmun Jamil terlebih dahulu. Pada Pak Atep, saya persilahkan.
Mohon maaf Pak, suaranya tak kedengaran Pak. Volumenya mungkin Pak Atep. Udah di unmute tapi ya. Bisa. Mungkin bisa di chat mungkin Mungkin chat. pertanyaannya Pak. Ini mungkin Pak kurang masuk. Ada suara tapi tidak jelas. Enggak? Bisa mendengar? Ah, ada Pak, Ya. ada. Ya, Tapi lumayan Pak. Kemudian, silakan Pak. Masa harus nempel-nempel ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Haji pemaparannya tadi. Ini Pak Haji sahabat saya sebenarnya, ini guru yang sangat produktif nih Pak Haji nih. Masya Allah. Oke, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi kan begitu banyak bentuk soal yang ditawarkan IELTS ini ya. Apakah dalam satu paket tes ini semua bentuk soal itu diberikan atau hanya sebagian saja? Itu yang pertama. Gak apa-apa lebih dari satu ini? Mau Pak? Boleh. Dua dulu saja. Yang dua saja ya. Kalau dua saja berarti saya pilih ini. Tadi berkenaan dengan misalnya uraian singkat ya. Apakah ditolerir adanya perbedaan versi penulisan? Misalnya tadi dicontohkan ada theater versi British dengan dengan American ya. Teatre dan teater, atau organize dengan Z atau organize dengan S, apakah itu ditolerir? Seperti itu. Terima kasih. Iya, luar biasa. Pak Atep, enggak, Pak Haji mungkin bisa langsung dijawab. Iya, terima kasih Pak Atep, sahabat saya ini di Kabupaten Bandung Barat ya. Masya Allah. Seringkali kita ikut pelatihan nih bersama-sama nih Pak Atep ya. Ya, terima kasih Pak Atep atas pertanyaannya. Yang pertama untuk soal tadi ya, kalau tidak salah untuk paket soalnya begitu Pak? Iya. Iya. Semua bentuk soal, bentuk pertanyaan itu diberikan dalam satu paket soal atau tidak? Oh ya, tadi kan soalnya itu ada beragam ya, ada tabel, ada ini, ada pilihan ganda. Iya, memang itu semua akan muncul dalam paket tersebut gitu ya. Nah, mungkin tabelnya di section 1, nanti ada bagannya di section selanjutnya gitu ya. Nah, dalam section juga itu akan beragam. Misalkan section 1 ada tabelnya, ada melengkapi paragrafnya, ada juga pilihan gandanya. Nanti di section 2 juga seperti itu. Dan itu semua akan muncul dalam satu paket pertanyaan yang tadi jumlahnya 40 soal tadi. Ya. Seperti itu Pak Atep. Yang kedua Pak. Boleh sedikit Ya. bertanya? Oh iya. Fokus ke listening ya. Apakah reading writing juga berlaku hal yang sama? Oh ya, kalau reading itu sama. Kalau reading teksnya lebih banyak teks ya Pak ya, tentunya ya. Tapi kalau di writing kita hanya menulis saja Pak. Jadi di writing itu ada dua bagian juga. Yang bagian pertama itu biasanya paragraf singkat, kita harus menganalisis sebuah grafik begitu ya atau tabel. Nanti di bagian duanya itu kita harus diminta menulis agak lebih panjang. Biasanya itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita elaborasi seperti itu Pak. Kalau untuk writing seperti itu. Tapi kalau untuk reading soalnya sama, ada juga yang melengkapi bukan menjodohkan ya, seperti urutan gitu ya. Misalkan kita bisa menemukan ini di paragraf mana, true false juga ada di reading ya. Jadi kalau reading ada yang pertanyaan tipe yang sama, bentuk soal yang sama dengan listening, tapi juga tentu ada yang berbeda. Tapi kalau listening yang tadi akan dimunculkan semua dalam satu paket soal gitu ya. Itu mungkin Pak Atep. Pak Idam, Pak. Iya, terima kasih Pak Atep. Belum tadi. Oh ya, pertanyaan tadi satu lagi. Apakah uraian singkat ada toleransinya Pak? Oh iya. Betul. Diterima Pak Atep untuk misalkan color yang pakai U ya, misalkan ya, atau color yang tanpa U, itu dua-duanya diterima. Jadi standarnya boleh kita menggunakan yang American atau British. Iya, Ya. alhamdulillah. Yang penting tidak Indonesian English mungkin ya. Ya, mungkin seperti itu Pak Atep. Ya.
Ya, alhamdulillah. Jelas. Terima kasih kepada Pak Atep yang telah memberikan pertanyaan. Kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak Idam. Ya, Iya. mungkin Pak Idam sudah menunggu. Tanya Pak, Maka Pak. ini mengenai tadi yang sudah Bapak jelaskan tentang listening, tentang yang monolog, yang teks panjang itu Pak ya. Kalau saya kan kebetulan memang belum ngikutin IELTS, hanya saja image-nya itu adalah analoginya itu di TOEFL. Di TOEFL itu memang ada tes listening yang di awal itu panjang, di awal dulu panjang, kemudian ada multiple choice dan sebagainya gitu. Nah tadi di awal sudah disebutkan kita bisa melihat ABC dulu, tapi kan kita harus menangkap apa yang dibacakan itu gitu kan, karena yang teks yang lumayan panjang itu listening itu. Nah kiat-kiatnya gitu bisa untuk menangkap listening yang monolog panjang seperti itu seperti apa gitu Pak, berdasarkan yang apa pengalaman yang sudah Bapak laksanakan atau trik-triknya seperti apa. Terus yang kedua, kalau boleh di-share itu website ataupun film yang menjadi rujukan Bapak selama ini yang Bapak gunakan itu apa? Boleh bisa di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Mas dijawab. Boleh. Iya. Terima kasih Pak Idam atas pertanyaannya. Baik Pak, mungkin untuk yang pertama tadi ya, memang di tes TOEFL maupun IELTS itu yang diukur adalah kemampuan atau skill kita ya. Ya, jadi ketika kita dalam berlatih listening atau mungkin skill listening kita sudah baik ya, dalam mengerjakan soal itu sebetulnya akan semakin mudah ya. Nah ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang kedua. Tips saya, kalau dari yang saya alami begitu ya, mungkin pengalaman saya, memang film-film yang bisa kita tonton itu sebetulnya bebas saja sih Pak ya. Kalau saya waktu itu memang sedang menyukai Harry Potter ya, jadi saya waktu itu menonton berkali-kali dan sambil menemani anak saya juga waktu itu nonton Harry Potter, sehingga saya menontonnya berulang-ulang dan ternyata itu juga sangat membantu dalam meningkatkan skill listening saya. Nah, kalau kita mau mengukur apakah kita sudah cukup ya skill listeningnya, kita bisa menonton berita, contohnya misalkan Al Jazeera ya. Al Jazeera kan ada yang versi bahasa Inggrisnya ya, di YouTube kita bisa lihat itu ada Al Jazeera Live ya. Kalau kita sudah menonton itu dan memahami apa yang diucapkan oleh si pembaca berita, nah berarti itu listening skill kita sudah bagus begitu ya. Nah jadi kalau untuk film sebetulnya film apa saja bisa kita pakai ya, tapi kalau pengalaman saya waktu itu, saya tahun 2015 itu saya masih ingat, saya menemani anak saya itu berkali-kali nonton Harry Potter gitu ya, karena anak saya minta ditemani, saya ikut menjelaskan juga, dan akhirnya secara tidak langsung itu menambah skill saya dalam mendengarkan. Mungkin seperti itu Pak Idam. Maaf Pak, kalau boleh tambahkan, tadi yang monolog panjang itu kira-kira pada saat mengerjakan tes itu boleh dicatatkah mungkin clue-nya atau menjadi keyword-keywordnya pada saat mendengarkan teks monolog yang panjang itu bagaimana gitu Pak? Ketika mengerjakan tes itu. Karena kan boleh gitu. Ya, itu sangat disarankan sekali Pak. Sangat disarankan sekali kita menuliskan poin-poin yang penting di situ. Ya karena ini section keempat itu memang biasanya yang paling berat gitu ya. Karena si pembicara akan berbicara panjang gitu ya, menjelaskan hal tentang yang kaitannya dengan pendidikan biasanya ya. Dan mungkin itu akan di luar dari area kita. Misalkan kalau saya mengajar bahasa Inggris, dia menjelaskannya tentang biologi misalkan ya, itu bisa saja terjadi. Di situ kita memang sangat perlu mencatat poin-poin penting yang dimunculkan tadi, gitu ya. Tapi sebelum setiap section itu biasanya diberikan waktu untuk mengamati dulu soal-soal yang diberikan. Jadi kita bisa tadi memprediksi kira-kira nih apa yang akan ditanyakan nanti. Itu juga akan sangat membantu Pak. Waktunya Pak. Begitu Pak Idam. Baik Pak, terima kasih. Iya. Mangga. Tadi mungkin saya lihat di room chat ada pertanyaan dari Bu Nur kalau tidak salah. Iya. Ada satu lagi pertanyaan dari Bu Nur tentang apakah IELTS ini berlaku hanya untuk mendaftar di kampus-kampus negara Eropa, begitu mungkin Pak.
Iya, terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Untuk informasi yang saya dapat, itu kampus-kampus di Amerika, Australia, dan juga di Kanada itu sekarang sudah banyak yang menggunakan IELTS ini sebagai dasar penerimaan mereka untuk diterima di sana. Bahkan kalau saya lihat juga Asia ya, seperti Malaysia, Singapura juga sekarang sudah mulai meminta syarat-syarat untuk IELTS ini sebagai syarat masuk di kampus mereka begitu. Mungkin dari informasi yang saya dapat seperti itu, Pak. Iya. Alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab. Luar biasa atas pertanyaan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan tidak menjadikan Bapak Ibu puas dan nanti bisa kalau memang ada pertanyaan yang lain karena memang waktu yang sudah habis ditanyakan di luar forum. Ya. Yang saya simpulkan bahwasanya memang IELTS ini merupakan salah satu tes kompetensi bahasa Inggris yang memang sudah diakui secara mendunia dan tentunya tadi diterangkan dan dijelaskan oleh presenter kita bahwasanya tentu harus dengan latihan yang intens dan memang harus fokus. Ya, semoga Bapak dan Ibu bisa semakin meningkatkan kemampuannya di bidang bahasa ini. Ya, mungkin untuk sesi tanya jawab sudah cukup sampai sini dan berhubung sudah waktu sudah hampir habis, saya tutup dengan ucapan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini, terutama kepada Bapak instruktur dan Ibu instruktur juga yang telah berkenan selalu hadir dalam setiap rangkaian acara VCT kami. Oke, itu saja mungkin dari kami. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan juga kepada Bapak Haji dan juga Bapak Nana yang sudah memberikan materinya dan membuka sebagai host di acara ini. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan kelapaan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum